Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cundip No Om. Kali ini gue mau bikin konten tentang cara bikin fiber, kolom fiber menggunakan triplek. Kenapa gue menggunakan triplek dan kenapa gue mau membuat konten untuk bikin fiber, kolom fiber? Karena kita tahu kolom fiber di pasaran itu jika dijual atau enggak kita beli itu harganya fantastis, di atas 800 ataupun di atas 1 juta. Kali ini saya mau bikin ukuran 1 meter 1 meter lebih lah, kali 60 kali 80. Kali ini kenapa itu alasan saya bikin fiber ya, karena untuk saling berbagi untuk teman-teman yang biasa melihara ikan ataupun ingin bikin kolam di depan rumah tapi nggak mau pakai tembok tapi pakai fiber, nggak usah khawatir. Di sini saya jelaskan cara membuatnya gimana dengan papan atau triplek 3 mili. Adapun komponen-komponen yang kita pakai, yang pertama serat fiber net. Fiber net itu usahakan cari yang meshnya itu tipis, sekitar 200 mesh, 200, jangan lebih dari 300 ataupun lebih dari 250, kalau bisa 200 mesh. Yang kedua, kita pakai resinnya jangan resin yang bagus, jangan resin yang mahal, kita pakai resin yang biasa aja tapi kualitas juga bagus, yaitu resin keruh, biasa warna merah, di pasaran harga 35.000 per kilo. Dan yang ketiga, katalis untuk pengerasnya. Dan yang keempat, warna. Yang kelima, kuas. Yang keenam, roller. Sistem pembuatannya itu sih sebenarnya sederhana ya. Kenapa saya pakai triplek? Karena untuk mengurangi biaya kos pada fiber. Kalau menggunakan triplek, otomatis kan kita ketebalannya udah dapat. Nah, tinggal kita lapis 1-2 lapis. Kalau kita pakai full fiber, itu kita mengeluarkan kos begitu banyak, begitu besar gitu. Begitu besar. Tapi dengan kita memakai triplek, kita menekan harga dari fiber. Jadi misalkan nggak pakai triplek, hitung-hitung bisa 15.000, tapi dengan triplek sekitar 250, itu udah mengurangi setengahnya. Kenapa saya bikin konten seperti itu? Karena saya sudah pernah buat menggunakan triplek dan tidak menggunakan triplek. Ternyata itu sangat signifikan sekali, bisa sampai setengahnya bahkan. Di situ pun ada timbul pertanyaan, kalau misalkan pakai triplek ini dong, bisa tripleknya hancur gitu, hancur di dalam begini. Makanya saya bikin tutorial ini ya, sebelum kita melakukan resin, saya punya step-stepnya dulu. Stepnya seperti apa gitu. Jadi biar dia tidak tripleknya itu ketika kena air rembes, terus rusak, lapuk dan lainnya. Makanya sebelum saya resin, biasanya saya olesin dulu dengan resin dulu ininya. Sebelum saya pakai fiber gitu, sebelum pakai fiber saya biasanya resin dulu. Tujuannya apa? Jadi resin itu menyerap di dalam triplek itu, sehingga triplek itu menyatu dengan resin, sehingga ketika kena air dia tidak terjadi pelapukan, malah yang ada keras. Seperti halnya kalau kena lepon blue, kena triplek, nah itu menjadikan keras gitu. Nah seperti itu. Jadi bukan, kadang ada orang tahapannya ditempel langsung kuas, itu salah. Sebenarnya ini dulu kita mainkan dulu ininya, resinnya. Biasanya resin dan triplek itu sulit untuk meresap, jadi kita butuh waktu lama. Untuk mengatasi butuh waktu lama, makanya kita perbandingan antara resin dan katalis itu harus benar-benar yang tepat. Yang tepatnya
Jadi kalau saya biasa pakai itu 1:100, dalam arti kalau misalkan 1 mili katalis, 100 mili resin. Tujuannya apa? Memang pengeringan lama tapi penyerapan lebih sempurna, ya seperti itu. Kenapa saya pakai fiber, kenapa nggak pakai, kenapa saya jadi pertanyaan gini, kenapa saya nggak pakai fiber, kenapa nggak pakai terpal? Kan banyak terpal yang jual. Saya sudah pernah survei harga terpal yang udah jadi ukuran 1 meter kali 60 kali 80 kali 60 itu sekitar 100 berapa gitu, 100 ya 100 sekian gitu. Saya pakai resin cuma 200.000. Pemakaiannya, pemakaian untuk terpal paling 2-3 tahun kalau di kondisinya pertama tidak panas, yang kedua tidak ada tikus, dan yang keempat biasanya tidak ada semut atau rayap. Lalu kalau misalkan ada 3 komponen itu paling sebulan 2 bulan, karena saya udah pernah ngalamin. Saya pakai saya pakai terpal sebanyak, kemudian terpal itu dimakan tikus dan alhasil ikan satu kolam saya mati. Dan di situ terasa nyesek banget sih ya. Nyeseknya itu ya bayangin 4 karung bro, ikan nila habis mati, kagak dapat air. 4 karung beras ukuran 50 kilo. Itu stres banget. Bener. Sampai gue bingung buangnya di mana itu. Karena belum buang banget itu. Masih semenjak itu gue berpikir terpal no, fiber yes, saya bilang. Akhirnya dari situ gue coba, ternyata berhasil. Di sini gue bikin emang terpal untuk skala kecil ya, skala besar gue nggak bikin di sini. Gue bikin di tempat gue satunya lagi, yang di rumah satu lagi itu untuk ikan yang banyak lah. Untuk banyak itu ukuran 2 kali 3 meter, kurang 2 kali 3 meter itu pakai sama. Kalau itu gue pakai triplek ukuran 9 mili untuk mengurangi biaya dari fiber gitu. Nah di situ dengan perbandingan itu gue berpikir kalau pakai fibernya lama emang costnya lebih mahal dikit, kenapa enggak gitu, dibanding kita pakai terpal yang murah tapi kualitasnya itu kita nggak tahu. Hari ini oke, bagus, besok dimakan tikus, bubar, udah begitu deh. Nah udah pakai fiber, udah kita nggak usah mancang sini, nggak usah pakai dia. Itu juga dihitung juga costnya berapa. Kita pakai fiber keras, tinggal taruh isi air, kelar. Terpal kita mancang-mancang, emang dulunya sama, tapi kalau dengan fiber itu ya kalau gue bilang sih lebih bagus, karena fiber itu kan dipakainya bukan hanya buat kolam, tapi buat di perkapalan, buat di ininya, udah kualitasnya udah lebih bagus ya, kualitasnya udah sangat istimewa lah. Makanya harga di pasaran fiber ukuran 1 kali 80 itu mah harganya bisa di atas 800 ya, bisa di atas 800, bisa di atas 700, 600 lah. Sedangkan kita bikin sendiri ya itu bisa 200 ya, cuma kita membutuhkan waktu yang luang gitu. Jangan lupa kopi buat sambil penyemangat gitu. Oke, langsung aja nih kita ke tempat kita buatnya itu seperti apa sih. Yuk. Halo sobat inovator, kali ini gue mau bikin untuk ngeresin molding untuk kolam fiber. Alat yang kita gunakan ini sederhana. Pertama ada katalis, ada resin, ini resin merah gue pakai,
Terus ini ada kuas, yang bagus sih mendingan kuas agak gedean ya. Ini kita pakai darurat aja yang kecil. Kedua wadahnya ya. Ini kenapa gue resin, tujuannya ini kan kita sebagai molding ya, biar kuat. Jadi moldingnya itu ketika dipakai untuk banyak apa namanya cetakan-cetakan, jadi ini udah gampang hancur. Oke. Itu rengap lagi. Ini cukupnya, resin cukupnya. Ini kita tuang sedikit katalis. Oke, gitu. Ini kita pakai pengaduk ini aja ya, diaduk sebagai ini campurannya. Perbandingannya itu sekitar 1:100 atau ya tergantung dari pemakaian, mau cepat kering atau mau lama kering. Oke, ini udah siap kita aplikasikan. Kita taruh. Jadi ini kita ilustrasikan ya, pakai di sini, pakai tipis-tipis aja nih. Tujuannya biar kuat, biar gampang pecah, kena air juga kalau taruh di. Oke, proses resin biar kuat, biar nggak gampang pecah, hancur. Tipis-tipis aja. Ini kita banyakin biar rata. Oke, kita berlanjut lagi di cara buat fiber homemade. Kali ini bahan-bahan yang kita pakai untuk resin untuk buat fiber, yaitu pertama kita bikin master. Master ini dari resin sama talak ini. Kemudian kita campur, ini masternya. Tujuan pakai ini biar nggak pecah. Yang kedua pakai resin, kemudian kita campur 1:4 talak terhadap resin. Jadi jangan terlalu banyak talaknya juga, nanti jadi berat, jadi keras, jadi nggak luntur bareng-bareng. Yang kita butuhin ini juga namanya silikon oil sebagai nanti mirror glassnya. Terus yang kita butuhin juga ini fiber mat-nya. Oke, bro, ini wujud dari fibernya. Fiber udah jadi, udah selesai. Dari
sini finishing agak kasar ya, karena kita nggak menggunakan kuas karena kesalahan itu. Nah, yang kedua, kita menggunakan fiber matnya itu fiber mat yang tebal, fiber mat 200 fiber mat fiber mat 300, yang harusnya kita pakai itu 200, karena yang dikirim itu malah yang 300, kita mesennya udah 200. Jadi penggunaan resin itu agak banyak, tapi ya udah nggak apa-apa, tapi di sini masih bisa dipakai lah, nggak masalah. Cuma penggunaan fibernya aja, resinnya aja agak banyak. Di sini untuk finishing juga ya udah lumayan lah. Di sini juga banyak kesalahan, agak berbulir sini nih, karena kita nggak menggunakan roll, nggak menggunakan kuas. Terus di sininya juga agak kasar. Kalau menggunakan kuas itu dia agak bulu-bulunya naik, tapi kalau menggunakan roll itu dia rapih. Ini juga kesalahan karena penggunaannya. Di sini kita mau coba untuk diisi air. Diisi airnya itu apakah kondisi masih cobek atau tidak. Di sini juga saya ingin berbagi tips ya untuk pemula, untuk mau bikin sendiri fibernya. Pertama, tipsnya gunakan fiber mat itu jangan yang terlalu tebal, pakai fiber mat itu yang tipis. Yang kedua, jangan menggunakan kuas untuk aplikatornya. Kuas boleh untuk ditotol-totol aja, tapi menggunakan roll, yang paling bagus itu roll. Terus yang ketiga, penggunaan antara resin dan katalis itu 1:100 agar pengerjaan itu tidak cepat-cepat diaplikasikan. Karena kalau pekerjaan cepat-cepat diaplikasikan itu nanti cepat mengeras. Jika katalisnya terlalu banyak itu cepat mengeras dan kita cepat-cepat mengerjakan, jadi kerjanya itu hancur. Lebih baik katalisnya itu perbandingan 100:1 atau 1:100. Jadi aplikasinya penggunaan itu bisa santai lah, kita bisa mengevaluasi mana yang kurang, mana yang enggak. Ini kita enggak kita sertakan dalam pembuatannya itu, karena pembuatan ini lama, bukan lama karena trouble atau apa, karena emang waktu gue sendiri kerja, jadi gue menggunakan waktu luang aja untuk bikin fiber ini. Tapi ini bagus banget untuk pemula. Kalau menurut gue sih ini udah bagus banget ya, karena juga penggunaan resin itu sekitar 3-4 liter ya, dan menggunakan fiber mat kira-kira 1x6 meter, dan itu juga ada sisanya di sana tuh, bisa dilihat. Nah, itu sisanya banyak lah. Ini workshop gua lah, depan rumah kerjain ini juga. Nah, ini hasilnya lumayan, tinggal kita tes isi air gimana jadinya, apakah bocor apa enggak. Semoga untuk yang buat pemula, untuk kalau ingin mengerjakan pakai tips yang tadi gua kasih itu, karena agar tidak trouble dan agar tidak salah gitu dalam pengerjaan. Karena ini pengalaman gue sih. Nah, jika ada pengalaman lain untuk sobat-sobat inovator, silahkan coret-coret di bawah di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe untuk channel ini untuk dikembangkan lebih jauh lagi tentang inovasi-inovasi baru, apapun yang baru kita buat di sini. Oke, salam
Cunduk. Oke bro, ini lagi pengisian tangkinya. Buat kalian yang ingin buat itu banyak lah desain-desain, bisa dinding sininya itu bisa dikasih kaca, nanti dipakein meja atau papan untuk duduk-duduk, untuk meja tamu keluarga, terus di bawahnya itu kolam, itu juga bisa. Banyak lah penggunaan fiber itu untuk dimana aja. Ini kita lagi proses pengisian, mungkin agak lama ya karena pompanya kecil kita pakai. Semoga ini bisa apa yang kita harapkan, yaitu nggak bocor, kualitasnya bagus. Oke bro, jangan lupa like and subscribe dulu untuk channel ini, untuk mengembangkan channel ini. Semoga channel ini menjadi inovator-inovator kreasi, saling berbagi sharing untuk pengetahuan yang kalian punya. Salam cunduk, cunduk no om. Jangan lupa like and subscribe. Baik, salam untuk inovasi-inovasi lain yang akan kami berikan. Oke bro, ini tampilan dari kolam fiber yang gue buat. Kalau untuk secara kuatnya ini udah kuat banget ya. Top. Ini bisa gue penuh sampai penuh, airnya bisa, nggak masalah. Ini juga ini gue tendang pun nggak bunyi kayak dak, kuat banget ini. Bahkan gue sanggain, gue timpa lagi dia pakai akuarium masih buat untuk melihara lobster di atas nih anakannya. Ini pakai cara yang gue buat fibernya, ini kuat, bener-bener kuat banget. Bahkan kadang kalau gue injek ininya nih, ini kalau gue injek tuh kuat banget, gue tekan-tekan nggak pecah. Beda ini pada pakai triplek, dalamnya ada lapisan tripleknya. Ini dia nih tampilannya seperti ini. Ikan-ikan ini buat bibit, gue taruh sini semua, nila. Gue tiban dengan akuarium si lobster. Nah, gimana bro? Tinggal pilihan Anda. Mau pakai terpal, mau pakai resin, semua tergantung Anda. Kalau saya pribadi, lebih baik saya mengeluarkan uang sekali untuk berapa puluh tahun kemudian dibanding saya harus ngeluarin tenaga yang sama, harga yang hampir sama dengan kualitas paling ya berapa 2-3 tahun. Ya seperti itulah kalau kita bicara bisnis, kalau kita bicara usaha, seminimal mungkin kita mengurangi resiko seperti itu. Tapi dengan kalau kita ibarat kita nih, kita mau beli produk A harganya 10.000, tapi cuma sampai 2-3 tahun. Kita mau beli produk B harganya ya 20.000 lah, 20.000-an, tapi jangka waktunya 20 tahun. Nah tinggal Anda hitung aja jadi seperti gimana. Ya memang kita membutuhkan waktu yang seperti yang lama, dua-duanya juga pasti membutuhkan waktu, entah itu perancangan, entah itu pembuatan seperti apa. Mengapa di Indonesia banyak sekali orang yang menggunakan terpal gitu? Yang terpal pertama, karena memang terpal itu gampang dibentuk, gampang didapat. Yang kedua, untuk pemula ya jelas mungkin dia berpikirnya kalau misalkan sewaktu-waktu gagal, dia tidak terrugi terlalu banyak. Yang ketiga, pemakaian terpal itu ya orang udah
uh, banyak yang jual lah, bukan banyak yang jual, maksudnya familiar lah, karena saya lihat biovlog itu banyak kan terpal. Lalu bagaimana dengan fiber? Fiber itu emang pertama jelas harga mahal. Ini ya tidak kita pungkiri, harga mahal tapi kualitas untuk jangka panjang. Yang kedua, fiber itu susah didapat untuk komponennya. Kalau misalkan di kampung itu sangat sulit sekali. Fiber mat-nya, resinnya, semuanya itu sulit banget didapat. Dan yang ketiga, ya memang fiberglass itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena kita nggak sehari 2 hari untuk pembuatan. Ya paling maksimal sekali itu saya 7 hari, maksimal banget itu, karena 7 hari itu emang saya terpotong oleh kegiatan-kegiatan di luar. Tapi kalau full 1 hari paling cuma 2-3 hari. Kalau pakai terpal ya udah bikin. Tapi jangkauan panjangnya ketika kita bandingkan, yang si A pakai terpal, si B pakai fiber. Ketika si A terpalnya sudah bolong, dia merakit lagi, si B dia dengan santainya ya melanjutkan kegiatan perikanannya gitu. Makanya kalau saya berpikir itu lebih baik capek di depan dibanding capek setengah-setengah.